Salam Rahayu, selamat datang di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pilih kartu ya, untuk energi prekognisi, energi dari masa yang akan datang. Tapi ini tidak akan cocok untuk semua karena ini sangat general. Kalau kamu ingin membaca lebih dalam, maka saya sarankan untuk personal reading berbayar. Lihat kontak nomor saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia ya. Ini adalah energi dari masa yang akan datang terkait dengan bisnis kamu atau karir kamu, pekerjaan kamu atau kegiatan yang sedang kamu tekuni. Bagaimana prediksi bisnis, karir, pekerjaan kamu ke depannya? Dan ini periode untuk 1 tahun ya. 1 tahun ke depan. Bagaimana bisnis, karir atau project kamu 1 tahun ke depan, pekerjaan ya. Oke, saya ambil 1. Generation. Perspektif. New beginnings. 1 lagi. Reflection. Kamu pilih salah satu kartu ini untuk melihat prediksi ke depannya, karir, bisnis, keuangan kamu ya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Subscribe juga channel Neo Kristal Tarot untuk pembacaan zodiak setiap periodenya sesering mungkin. Follow Instagram Kristal Tarot Indonesia karena di sana ada informasi-informasi tentang personal reading berbayar atau informasi channel-channel saya ya. Oke, karir bisnis ke depan. Ini hanya membaca secara general. Jadi kalau kartu pertama nggak cocok, maka kamu langsung skip dan boleh langsung ke kartu selanjutnya ya. Oke, 1 lagi. Oke. Bisnis, karir kamu 1 tahun ke depan, kegiatan pekerjaan kamu 1 tahun ke depan. Nah, kalau kamu nggak punya pekerjaan, kamu juga boleh menonton video ini dari awal sampai akhir untuk melihat pekerjaan kamu di masa yang akan datang ya. Oke, generation, perspektif, new beginnings, dan reflection. Saya akan mulai dari generation. Saya pikir waktunya sudah cukup untuk kamu memilih dengan intuisi. Tapi kalau kamu butuh waktu lagi, skip video ini. Oke, kita mulai ya. Ini saya simpan dulu. Oke. Generation adalah kartu pertama. 8 koin. Wow, 10 koin nih. The Emperor. Wow, kamu pemimpin. Knight of Swords. Pemimpin atau mandiri di sini ya. Oke. Page of Cups. Oke. Di sini kamu adalah seorang pemimpin. Pemimpin perusahaan atau kamu memiliki jabatan ya. The Emperor. Ini energi kamu. Seseorang yang memiliki posisi, memiliki kekuatan, diandalkan, dibutuhkan, dan diharapkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Oke. Bisa jadi kamu adalah seseorang ya, salah satu di keluarga kamu, tapi kamu adalah seseorang yang diharapkan oleh orang tua kamu dalam ekonomi keluarga. Oke. Dengan 8 koin, kamu di sini sudah punya usaha, sudah punya karir, sudah punya jabatan. Tapi saat ini memang masa perjuangan juga. Kamu ngerasa perjuangan belakangan ini begitu sulit ya.
ya semuanya juga mengalami situasi yang sama. Jadi jangan pernah berkecil hati. Saya lihat kamu gila kerja juga di sini ya, workaholic. Jadi kamu mungkin kerja nggak kenal batas waktu, siang jadi malam, malam jadi siang. Atau kalau ada waktu untuk lembur ya kamu ambil, kalau ada teman kamu off ya kamu ambil waktunya. Intinya di mana kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk uang tambahan, maka di sini kamu akan lakukan ya jika kamu karyawan. Dan jika kamu pimpinan atau bos, mungkin kamu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di perusahaan ya. Kamu mungkin akan pulang itu 1 minggu 1 kali ke keluarga. Kamu lebih mengabdikan diri ke perusahaan kamu karena kamu ngerasa itulah hidup kamu. Oke. The Emperor, kamu memiliki sifat kekakuan. Jadi kamu kurang fleksibel di mata anak buah kamu, di mata karyawan. Kamu adalah seseorang yang bossy banget gitu. Harus dipatuhi, harus diperhatikan gitu ya. Lebih fleksibel lah ya saran kartu ini. Kemudian ini prediksi ke depan, upaya kamu akan bagus sekali, tingkatnya 10 koin, kamu akan sukses, kamu akan berhasil. Oke. Tetapi banyak tantangan di sini. Yang pertama, kamu mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang menipu kamu. Page of Cups, orang-orang yang memberikan kamu seperti harapan palsu ya. Jadi hati-hati untuk mempercayai customer atau orang-orang di dalam kehidupan kamu, karena ini ada kaitan dengan bisnis kamu juga. Oke. Berkaitan dengan karir kamu juga. Knight of Swords ya. Oke. Di sini ada 9 cawan. Nah, ini yang saya katakan. Kamu kalau udah percaya sama orang, percaya banget. Ada kecenderungan kamu di sini kasar, mudah marah, mudah terpancing emosi kamu ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan kebohongan, ketidakpastian. Misalnya ada seseorang yang udah menjanjikan sama kamu sesuatu, nah dia molor tuh, kamu akan marah. Kamu orangnya disiplin di sini, sangat disiplin. Oke. Dengan kartu generation di sini sebenarnya kamu mengharapkan generasi seperti kamu, karena kamu di sini ngerasa cukup berat menanggulangi ini sendiri. Mungkin kamu membutuhkan seseorang yang bisa menjadi asisten pribadi kamu, atau seseorang yang benar-benar bisa membimbing kamu, atau kamu di sini ngerasa anak kamu itu kalau bisa nantinya menggantikan posisi kamu. Kalau di sini jabatan, maka kamu inginnya anak kamu itu juga menjabat jabatan yang sama atau bahkan lebih, atau menjadi seorang yang dihormati. Kalau kamu di sini punya perusahaan, kamu mengharapkan anak kamu lah nantinya yang bisa menjaga perusahaan ini. Jadi kamu benar-benar tata pondasi perusahaan dan pekerjaan kamu sebaik mungkin. Nah, untuk kamu yang bekerja di kreativitas, saya merasakan di sini kamu inginnya ya untuk anak atau untuk siapa nantinya yang bisa meneruskan kreativitas kamu. Tapi itu nggak akan sama, karena bisa saja jalan rezeki kamu dan anak kamu beda, garis tangan anak kamu dan kamu itu beda. Jadi ada hal-hal di sini harus kamu pahami ya. Page of Cups, kamu sangat memiliki integritas di sini, kejujuran. Kamu suka orang yang jujur. Oke. Kedepannya bagaimana bisnis, pekerjaan dan karir kamu? Kamu akan bisa sukses. Ya, saya lihat berhasil, bahkan tingkatnya 10 dan 9. Kamu akan dapatkan kenyamanan, ketentraman hidup. Walaupun kamu banyak ditipu orang, itu adalah bagian dari pembayaran karma ya. Jadi banyak-banyaklah sedekah, ya, banyak-banyaklah berderma. Oke. Itu adalah pencucian ya, pencucian daripada harta. Jadi kalau muslim itu ada zakat hartanya, diingat ya. Jadi juga di sini banyak-banyaklah habiskan waktu juga bersama keluarga. Kalau kamu di sini lebih fokus di pekerjaan kamu, udah siang di tempat kerja, malam juga kamu ngabisin waktu di tempat kerja, bagaimana kamu bisa menciptakan generasi yang nantinya akan salut dengan perjuangan kamu.
Generasi kamu selanjutnya hanya akan merasa kamu seseorang yang cinta terhadap material, cinta terhadap bisnis, hanya mikirin bisnis, hanya mikirin karir aja, nggak mikirin kami. Nah, seperti itu nanti generasi kamu ke depan, anak-anak kamu. Oke. Nah, untuk karyawan kamu juga di sini seperti itu. Mereka juga adalah generasi kamu, bukan yang mengadopsi didikan kamu. Kalau kamu di sini terlalu kaku, terlalu disiplin, ya, terlalu keras dalam menetapkan peraturan, maka mereka hanya akan merasa kamu itu mendidik dengan seperti raja yang keras, ya. Jadi perlu adanya kefleksibelan, karena kalau tidak maka itu yang akan mengundang banyaknya tipu daya, orang-orang yang nipu kamu, orang-orang yang akan ya seperti menyakiti kamu. Oke, karena banyak juga musuh yang akan kamu hadapi dengan emosional kamu, ya. Apalah artinya kesuksesan kalau kamu di sini jauh dari orang-orang yang sebenarnya kamu butuhkan ketika kamu nantinya masa-masa terpuruk. Apakah terpuruk dari sisi kesedihan, apakah ketika kamu nanti dapat musibah, atau kamu di sini butuh seseorang untuk ngobrol. Okay. Saturnus dan Jupiter adalah sama-sama planet yang menggambarkan kepemimpinan, tapi Jupiter lebih disukai. Kenapa? Karena lebih fleksibel, sosok dari leader, sementara Saturnus adalah sosok yang bossy banget, ya. Sama-sama memberikan didikan, sama-sama menjadi guru, sama-sama menjadi panutan, tapi Jupiter itu lebih merakyat, sementara Saturnus itu lebih mempertegas kedisiplinan dan kekakuan. Jadi silakan pilih, ya. Kesuksesan di depan mata, hanya rintangan itu pasti ada. Oke, untuk kamu yang memilih kartu pertama. Sekarang kita akan lanjut untuk kamu yang memilih kartu ini, perspektif, ya. Bagaimana bisnis karir kamu ke depan? Ada 6 tongkat, kemudian ada Hermit, kemudian ada 6 juga cawan, ada The Moon, kemudian 4 cawan dan 2 cawan. Oke, bagaimana bisnis kamu ke depan dengan kartu perspektif? Di sini kamu akan sepertinya akan banting setir. Pekerjaan yang saat ini atau karir yang saat ini, usaha yang saat ini, nantinya 1 tahun ke depan sepertinya tidak usaha yang ini, tidak karir yang ini. Akan ada karir baru, bisnis baru yang akan kamu hadapi. Oke, yang akan kamu jalani nantinya. Tapi prosesnya memang penuh dengan kesedihan. Mungkin kamu akan merasa nantinya dikhianati oleh tempat kamu bekerja, ya. Ngerasa gagal, ngerasa tidak dibantu, tidak dimengerti, ngerasa terus ditekan. Itu akan ada rasa itu. Tapi kamu akan lahirkan nanti satu pekerjaan baru atau bisnis atau inovasi baru yang akan membuat kamu menjadi orang yang disoroti, diperhatikan, eksis, bangga, ya. Ini bisa terjadi 1, 2, atau 3 tahun ke depan, ya. Oke. Dengan The Hermit di sini, kamu akan melewati prosesi perenungan dulu untuk merubah cara pandang dan cara pikir kamu. Ya, ini prosesnya. 6 cawan dan 4 cawan. Oke. Ada kaitan kamu nantinya akan ketemu dengan seseorang dari masa lalu, ya. Bisa jadi ini teman masa kecil atau yang terkait dengan past life. Oke. Ada The Moon di sini. Akan ada komunikasi kamu dengan orang ini dari internet, dari media, ya. Dan kemungkinan dia akan merubah cara pandang dan cara pikir kamu. Jadi ketika kamu masa perenungan, mungkin kamu akan tarik diri, menghilang dari, seolah-olah menghilang dari bumi, ya. Mungkin kamu di sini tidak lagi terhubung dengan teman-teman kamu, dengan sosial kamu, bahkan dengan keluarga juga kamu hanya ingin bertemu dengan hal-hal yang penting, lebih banyak menyendiri dan di kamar. The Hermit, itu akan kamu alami ketika kamu dalam prosesi merasa gagal. Oke. Nah, ketika itu akan ada inspirasi baru yang datang dalam pikiran kamu. Akan ada kerjasama baru di sini. Ya, bisa saja kamu di sini
mengajukan kreativitas kamu, konten kreator misalnya YouTube ya, atau Instagram kamu tiba-tiba dilirik orang, kemudian boom followers, atau sesuatu yang pernah kamu ajukan dulunya itu naik kembali, atau ada sesuatu dari diri kamu yang nggak sengaja, awalnya iseng-iseng tapi ternyata itu bisa booming nantinya 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Jadi apapun karir kamu, apapun bisnis kamu saat ini, saya lihat itu akan kamu tinggalkan dan kamu akan banting setir di sini untuk sesuatu yang bisa membuat kamu lebih berhasil, lebih bisa dibanggakan. Tapi bangkitnya memang ini penuh dengan perjuangan, dan saya lihat kamu sendiri bangkitnya, Hermit dan The Moon. Okay. Banyak yang akan ngecibir kamu nantinya, ngerasa mana bisa dia sukses, masa sih kerjaan kayak gitu dikerjain, mana bisa dia berhasil, kalau dia ninggalin kerjaan ini dia akan susah atau gimana. Tapi karena kamu udah gak tahan di pekerjaan itu, nantinya kamu akan berada dalam situasi tertekan, yang sebenarnya situasi itu memang menunjukkan kamu jalan, maka akan ada prosesnya ya. Jika kamu berada dalam posisi ini saat ini, silakan kamu untuk membaca lebih dalamnya energi kamu secara personal, hubungi saya untuk personal reading, dan itu berbayar ya, karena ini saya hanya baca secara generalnya saja. Oke. Kalau kamu tidak ingin personal reading berbayar, maka inilah garis besarnya. Kamu akan sukses, kamu akan berhasil dengan banting setir dari pekerjaan ataupun karir kamu saat ini. Oke. Saya pikir cukup. Kita akan lanjut untuk yang memilih kartu New Beginnings. Wow, 10 cawan, 5 pedang, Page of Swords, Ace of Pentacles, the World, 6 Age of Swords. Oke, New Beginnings. Sepertinya saat ini kamu sedang menunggu awal baru kehidupan kamu. Ada sebagian kamu saat ini sedang masa belajar ya, kuliah misalnya, atau masih sekolah, tapi sekolah tinggi ya. Atau kamu di sini sudah berada dalam situasi pekerjaan di instansi misalnya. Okay. Dengan Ten of Cups, kamu berada di instansi atau di pekerjaan kamu saat ini, atau jika kamu saat ini masih berpendidikan ya, melewati pendidikan, semuanya kamu lakukan demi keluarga. Kamu bertahan di instansi itu karena hasil pekerjaannya, gajinya ya untuk anak-anak kamu atau pasangan kamu. Kalau kamu di sini belajar ya untuk keluarga, demi tuntutan dan motivasi keluarga, menyenangin keluarga, orang tua ya. Oke. Nah, sepertinya kamu memang menunggu new beginnings. Kamu dengan kartu ini ya, 5 pedang, ada kejenuhan saya rasakan di sini. Kemudian kamu seperti menunggu informasi yang baru, menunggu situasi yang baru untuk kamu ingin mengakhiri situasi kamu ini. Yang belajar dan masih perkuliahan, saya rasakan udah gak sabar, ingin selesai. Cepat-cepat mungkin kamu menyelesaikan tesis kamu atau skripsi kamu di sini. Oke. Karena mungkin kamu ingin memulai bisnis yang lain. Jadi kamu tetap di pekerjaan kamu saat ini, dengan instansi kamu yang saat ini memiliki penghasilan intensif ya, intens maksud saya, yang pasti. Tapi kamu di sini ingin memulai bisnis yang lain ya. Jadi kamu mungkin buka video ini untuk melihat bagaimana prediksi bisnis kamu ke depan. Karena kalau kerjaan kamu udah tahu ya, pastinya ya kamu kerjaannya ya begitu-gitu aja dengan gaji yang sekian, dan mengikuti naik jabatan juga mengikuti masa pengabdian gitu ya. Jadi yang kamu ingin tahu adalah bisnis ke depan bagaimana. Oke. Jadi saya lihat di sini ada Ace of Pentacles, ada berkah, ada kesempatan untuk kamu memulai bisnis baru ataupun sesuatu yang baru. Tapi dengan kartu 8 pedang, sebaiknya kamu tunggu dulu informasi yang benar-benar sesuai. Jadi informasi itu yang benar-benar dari orang yang berpengalaman, atau memang sumbernya itu meyakinkan. Atau jika kamu di sini menunggu distributor, disaranin untuk lebih sabar ya, menunggu distributor yang benar-benar terpercaya. Jangan sembarangan ambil produk dari
distributor yang tidak dipercaya atau masih abu-abu. Ini menggambarkan akan ada konflik. Five of Swords, akan ada konflik yang membuat kamu perlu observasi ya, teliti lebih dalam. Oke. Jika kamu saat ini sedang memulai awal bisnis baru kamu, maka dengan kartu The World, saya rasakan kamu bisa selesaikan semua tantangan-tantangannya. Oke. Pelan-pelan tapi pasti di sini. Nah, jika kamu di sini belum memulai tapi ingin memulai, maka di sini disarankan tunggu dulu informasi sebanyak-banyaknya ya. Dilarang kamu menanam uang dalam bentuk saham dalam nilai yang banyak, dan kamu perlu konsultasi ke astrologi tentang bidang bisnis apa yang cocok untuk kamu. Karena kalau kamu sembarangan memulai, kamu bisa gagal kalau nggak cocok elemennya dengan kamu. Ya, cek ke astrologi. Kamu boleh juga personal reading dengan saya untuk melihat bisnis apa yang cocok untuk kamu kalau kamu memang ingin memulai bisnis. Kamu punya duit, oke. Kamu ingin bisnis apa sesuai dengan kemampuan dan juga kecocokan. Kamu mampu tapi nggak cocok sama aja. Oke. Kamu cocok tapi nggak mampu sama aja. Jadi ketika kamu menemukan yang cocok, kamu juga harus belajar. Oke, sesuatu di dalam bisnis memang harus dipelajari dulu. Oke. Ya, dengan Ace of Pentacles kamu punya modal untuk memulai bisnis baru. Tapi dengan Ace of Pentacles modalnya jangan terlalu banyak ya. Semua masalah bisa kamu selesaikan. Di sini ada konflik ya. Kalau kamu di sini buka kafe misalnya, akan banyak orang-orang yang konflik di sini. Ya, yang datang untuk minta ini, minta ono, nanya izin, nanya opo gitu ya. Minta kerja, nggak dikasih, marah-marah, bisa saja. Ya. Oke. Tapi semuanya akan terselesaikan di sini. Dengan kartu The World, semua akan baik-baik saja. Tapi The World ini jaraknya 1 tahun. Jadi untuk masalah kamu 1 tahun ke depan, selesai masalahnya dan kamu seperti memulai pelan-pelan meniti, dan suksesnya nyamannya ya saya katakan 3 tahun ke depan itu nggak akan terasa ya. Jadi jangan kamu ngeluh, wah lama banget 3 tahun, nggak akan terasa kalau kamu fokus ya. Saya aja bacain kartu tarot nggak terasa udah 3 tahun kok ya. Jadi sabar ya, semuanya ada prosesnya. Oke. Nah, jadi kesuksesan di depan mata. Hanya di sini kamu perlu banyak konsultasi, perlu banyak informasi, harus ada pembimbing, harus ada orang-orang yang memang memberikan kamu informasi, saran ya, agar kamu di sini nggak ketinggalan informasi, nggak ketinggalan zaman juga, agar kamu terus update juga. New beginning ini terus ada dalam kehidupan kamu, new beginnings terus-terusan. Jadi harus diperbaharui terus-terusan. Bisnis kah ya, jika kamu memang ingin bisnis. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu ini. Kita akan lanjut untuk kartu terakhir yang memilih kartu reflection. Oke, kita lihat bagaimana bisnis, karir, pekerjaan kamu ke depan. The Hierophant, Three of Pentacles, Four of Pentacles, oh, Seven of Swords ya. Oke. King of Cups. Oh, see. Reflection. The Hierophant ini sepertinya kamu berada dalam perusahaan, organisasi, komite, ataukah ya seperti kelompok di sini ya. Kalau kamu memang berada di perusahaan, sepertinya ada konflik di dalam perusahaan ini ya. Kamu berusaha untuk negosiasi, entah ini pikiran dan hati, entah ini kepada pimpinan kamu, terkait dengan salary ya, penghasilan kamu ataukah intensif kamu. Di sini kamu berada dekat dengan pengkhianat. Ya, ada seseorang, 2 atau 3 atau 7 orang pun bahkan ya mengkhianati kamu. Okay. Jadi mereka ini seperti membentuk suatu kelompok yang anti terhadap kamu. Kalau kamu saat ini seorang pimpinan, ini The Hierophant juga menggambarkan seorang pimpinan ya. Pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi kamunya, atau pimpinan dari instansi ya.
Ini banyak pihak-pihak yang gak suka sama kamu dan mencoba untuk menjatuhkan kamu ini ya, di pekerjaan kamu saat ini. Mungkin ini yang kamu rasakan, butuh bimbingan ketika kamu terpanggil untuk menonton video ini. Nah, jika kamu saat ini berada dalam satu, ya, kalaupun kamu di sini bekerja sebagai karyawan, tapi kamu dalam satu naungan lembaga ya, maka Hierophant ini juga bisa mengatakan itu. Oke. Jadi kamu tidak mandiri di sini. Kamu berusaha, bekerja, ataupun bisnis kamu, ataupun profesi kamu memiliki organisasi, memiliki payung hukum lah untuk menaungi kamu di sini ya. Nah, reflection, jadi ada seperti perlawanan ya, konflik-konflik banyak, bahkan teman yang tadinya teman ternyata musuh ya, ternyata jadi lawan. Kamu banyak seperti berdamai dengan keadaan ya, tapi berkali-kali mereka ini entah menyinggung, entah memang sengaja nyindir kamu atau memang jatuhin kamu. Terkadang kamu juga bingung ya ngelihat mereka seperti teman, tapi kenapa kata-katanya menjatuhkan. King of Cups, kamu di sini sangat-sangat penuh dengan perasaan. Jadi sepertinya ada hal-hal yang kurang dari diri kamu ketika kamu berada di profesi atau pekerjaan ini ya. Karena kalau kamu di sini terlalu sensitif, maka dua hal. Ketika kamu terlalu sensitif, kamu akan mudah seperti patah semangat. Yang kedua, rezeki kamu juga jauh. Sementara kamu berhadapan dengan orang-orang nih, orang-orang yang main libas aja, orang-orang yang sepertinya gak kenal lawan, gak kenal teman. Intinya mereka harus dapat keuntungan. Kalau kamu memang berada di situasi ini, maka kamu juga harus tahu bahwa kamu berada di hutan belantara. Bayangkan, tempat kamu itu adalah hutan belantara. Kamu harus bertahan hidup dengan cara kamu sendiri. Jadi kalau kamu di sini lemah, maka kamu akan jadi mangsa. Oke, ini pesan kartu ini untuk kamu. Ya, sini Five of Pentacles. Kamu akan lemah, jadi mangsa, dan jadi, ya, ini kebutuhan. Ini hal-hal yang tidak baik dari sisi keuangan. Oke, bisa terjadi pemecatan, bisa terjadi pemutusan hubungan, bisa terjadi PHK atau hal-hal lain di sini. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari kamu yang mudah untuk mundur di sini. Nah, kalau kamu memang merasa ini bukan profesi yang sesuai dengan karakter kamu, maka kamu bisa banting setir di sini, berbisnis misalnya. Tapi memang butuh untuk seperti kesadaran luar biasa ya, awakening dulu kamu. Ketika kamu ngerasa kamu masih bisa bertahan di sini, ya bertahan aja terus, fighting ya. Sekali lagi saya katakan, kamu berada di hutan belantara. Kalau kamu nggak kuat, maka kamu akan jadi mangsa. Oke, reflection, hal-hal yang refleksi ya. Jadi perlawanan, pantulan atau hal-hal yang membayang, nah seperti itu. Oke. Saya pikir saat ini kamu sudah saatnya untuk mencoba deh ya, punya bisnis lain sendiri gitu, agar kamu nggak terlalu tertekan di profesi kamu ini. 3 dan 4 ya. Di sini kamu sangat berhati-hati, sangat takut untuk melangkah. Tapi ada kecenderungan juga kamu di sini kurang fleksibel dari sisi keuangan. Mungkin itu juga yang membuat mereka itu terkadang ngerasa nggak nyaman sama kamu karena kamu di sini terlihat terlalu perhitungan dari sisi keuangan. Cobalah lebih loyal, ya. Sesekali traktir itu orang-orang yang kamu anggap sinis sama kamu, pesimis sama kamu, suka nyindir-nyindir kamu. Ya, sekali-sekali ya ajak makan, karena semuanya berawal dari perut sebenarnya. Ya, kalau kamu ajak makan atau kamu traktir apa gitu kayak ya, mungkin itu akan bisa merubah perspektif mereka terhadap kamu. Oke. Mencobalah berdamai dengan situasi kamu ini. Kalau kamu memang masih merasa mampu, tapi kalau kamu memang merasa nggak mampu, kamu boleh banting setir di sini. Tapi memang butuh pembacaan dari sisi periode kamu ya. Jadi kalau kamu memang
terpanggil untuk menonton video ini dan memilih kartu ini dan kemudian resonate pula, maka saya saranin kamu untuk personal reading berbayar. Kenapa? Kalau memang situasinya kamu ingin banting setir, maka kamu harus melihat pantas enggaknya waktunya, timingnya. Tapi kalau kamu memang ingin memilih bertahan, silakan bertahan. Saran saya ya, berdamai dengan keadaan, berusaha untuk tidak selalu bertengkar, karena bertengkar dengan seperti musuh dalam selimut ya, maka akan membuat kamu tidak tahu nantinya siapa musuh dan siapa teman. Itu akan menular ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk sarannya. Oh ya, kedepannya bagaimana pekerjaan kamu saat ini jika kamu menonton video ini? Kedepannya pekerjaan kamu atau kegiatan kamu, karir kamu saat ini akan banyak tantangan dengan banyak musuh ya. Apakah sukses ataukah bagaimana? Kamu bisa sukses kalau kamu di sini fighting dan tidak terlalu banyak mengalah, tapi kamu harus lebih banyak loyalitas ya. Tapi kalau kamu di sini ingin banting setir ya, boleh-boleh saja, namun kamu juga harus melihat potensi dari sisi rezeki kamu. Itu yang bisa disampaikan oleh pembacaan ini. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, share. Yang ingin personal reading berbayar, silahkan ke Instagram saya, Crystal Tarot Indonesia. Salam, bye.